Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus pembunuhan seorang remaja laki-laki di daerah Kalimantan Timur. Dalam kasus ini, seorang remaja dinyatakan telah meninggal dunia terbungkus karung berada di dalam parit. Bagaimana kronologi cerita dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah ini bermula pada seorang remaja yang bernama Muhammad Al-Farizi atau biasa dipanggil Alfa, berusia 19 tahun. Alfa merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara dari pasangan ibu dan bapak Haji Mardani. Mereka merupakan warga Jalan M. Said, Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Alfa merupakan alumni dari SMK Negeri 15 yang berada di kawasan Jalan Ring Road, Sungai Kunjang. Saat ini, dia merupakan salah satu karyawan Eramat di salah satu cabang daerah Samarinda, Kalimantan Timur. Selain itu, Alfa pun memiliki hobi otomotif dan sering mengunggah di dalam akun sosial media miliknya, yaitu sepeda motor Yamaha Miro Gear bernomor polisi KT5602 BAO. Alfa juga menjadi salah satu anggota supporter sepak bola Borneo FC yang tergabung dalam Kurvasud Samarinda Sezione Rimbawan. Meski aktif dalam beberapa kegiatan, Alfa sendiri dikenal sebagai seorang remaja yang baik, sopan, dan taat beribadah. Selain itu, dirinya pun dekat dengan ibunya dan selalu memberikan kabar kepada kedua orang tuanya jika dia sedang berpergian. Hingga suatu ketika, hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pada jam 18.00 petang harinya. Alfa berpamitan kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah salah satu teman yang berada di Jalan Lambung, Mangkurat, Kota Samarinda. Akan tetapi, sebelum Alfa berangkat menuju ke lokasi, dirinya pun berpesan kepada keponakannya untuk menelponnya setelah dia sampai di sana. Saat sudah berada di rumah temannya, Alfa pun bersandiwara dengan menerima telepon sedang dimarahi, lalu menyuruhnya segera pulang. Sandiwara itu sengaja dia lakukan karena dirinya tidak ingin terlalu lama berada di rumah temannya, lantaran khawatir pulang terlalu larut malam melihat jarak yang cukup jauh. Memasuki jam 21.00, keponakannya menghubunginya lewat telepon WhatsApp. Namun ternyata saat itu nomor Alfa tidak aktif. Keponakannya terus mencoba menghubunginya lagi dan lagi, namun tidak ada respon apapun dari Alfa. Sehingga keponakannya memberitahu kepada kedua orang tua dari Alfa jika Alfa tidak ada kabar. Kedua orang tuanya pun berusaha menanyakan keberadaan Alfa kepada teman-teman dekatnya, namun mereka tidak ada yang mengetahui keberadaan dari Alfa. Hingga malam semakin larut, namun Alfa pun belum kembali ke rumah. Perasaan cemas disertai rasa khawatir di benak kedua orang tuanya, yang akhirnya mereka memutuskan untuk membuat laporan ke Polsek Samarinda Ulu. Kabar hilangnya Alfa seketika ramai beredar di media sosial Facebook, hingga salah satu anggota keluarganya dengan nama akun M. Yusuf memposting terkait orang hilang disertai dengan foto Alfa. Postingan tersebut bertuliskan, "Jika ada yang melihat anak ini, tolong hubungi saya, motor BA warna abu-abu." Tanggapan polisi mengenai laporan hilangnya Alfa, polisi segera melacak signal ponsel milik Alfa guna mengetahui posisi terakhirnya. Kurang dari 2 kali 24 jam hasil pelacakan ponsel milik Alfa yang diketahui berada di Jalan Dahlia, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, tepatnya di sebuah pondok di belakang Dinas Perikanan Samarinda. Polisi bersama dengan keluarga langsung menuju ke lokasi tersebut, tepatnya hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 dini hari.
Namun setelah tiba di lokasi, baik keberadaan Alfa ataupun sepeda motornya masih belum ditemukan. Setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba ada sebuah motor melintas. Ternyata itu adalah motor milik Alfa, tetapi dikendarai oleh seorang pria yang tidak dikenali. Sepintas usianya diperkirakan sebaya dengan Alfa. Seketika polisi langsung bergerak dan mengikuti motor tersebut. Setibanya di jalur 2 hingga Timbau Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, pengendara motor itu merasa jika dirinya sedang diikuti, lalu berhenti di sebuah warung sekitar pada jam 04.30. Motor itu langsung ditutupi dengan spanduk oleh pemuda tersebut. Polisi yang melihat gerak-gerik itu merasa semakin curiga, lalu mendatangi dan berhasil menemukan ketika sedang bersembunyi di dalam toilet. Polisi langsung melakukan interogasi dan menanyakan mengapa motor milik Alfa berada di tangannya. Pada saat diinterogasi, ternyata pemuda itu adalah Ivan berusia 17 tahun. Dia merupakan teman sekolah dari Alfa di SMKN 15. Diketahui Ivan tinggal di salah satu rumah bekas kantor Satpol PP Samarinda. Ivan menjawab pertanyaan polisi dengan berbelit-belit dan beralasan yang tidak masuk akal. Setelah terus-menerus didesak, akhirnya Ivan pun mengakui yang sebenarnya. Ivan mengaku jika Alfa telah meninggal dunia setelah dibunuh olehnya. Saat ini tubuh Alfa dibuang di sebuah parit sedalam 80 cm dengan lebar 50 cm dan terbungkus oleh karung. Setelah mendapatkan pengakuan itu, polisi meminta Ivan untuk menunjukkan lokasi di mana tubuh Alfa dibuang. Dan akhirnya tubuh Alfa pun berhasil ditemukan pada jam 05.40 dalam kondisi mengapung di sebuah parit yang berada di Jalan Cempaka, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur. Tubuh Alfa segera dievakuasi menuju RSUD Abdul Wahab Syarani untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara pelaku Ivan diamankan di Mapores Samarinda. Ivan mengaku jika dirinya tega membunuh temannya sendiri karena merasa kesal melihat korban Alfa yang memiliki utang 1,5 juta tidak mau membayar, sementara Alfa malah membeli ponsel baru dan memodif motornya. Namun alasan-alasan dari pelaku Ivan dibantah oleh kakak korban yang bernama Amrullah. Pertama, soal ponsel. Jika ponsel itu dibeli waktu Alfa bekerja di salah satu perusahaan retail yang mengharuskan menggunakan ponsel yang memiliki kualitas foto yang bagus. Dan yang kedua, soal motor. Motor itu dikredit sama ibunya dan dibeli dalam kondisi second, sudah dalam kondisi termodifikasi. Terkait masalah hutang yang dikatakan oleh Ivan, kakak kandung korban pun mengatakan jika adiknya tipe orang pekerja keras dan tidak mungkin berani meminjam uang tanpa sepengetahuan dari orang tua. Dia sangat yakin jika ini hanyalah fitnah dari pelaku. Keyakinan dari Amrullah diperkuat dengan adanya keterangan dari teman dekatnya Alfa dan Ivan yang mengatakan selama mereka berteman justru Ivanlah yang sering meminjam uang kepada Alfa. Bahkan Alfa pun sering membawakan makanan kepada Ivan jika sedang kelaparan, karena merasa kasihan melihat Ivan yang sudah tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Peristiwa mengerikan ini bermula pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023. Ivan menghubungi Alfa memintanya untuk diantarkan ke Jalan Lambung Mangkurat. Dan pada jam 20.30, Alfa tiba di rumah Ivan yang pada saat itu Ivan pun sudah menunggu di depan rumah. Setelah itu, Ivan meminta Alfa masuk ke dalam rumah dan meminta untuk melepaskan helmnya. Sambil membelakangi posisi Alfa, melihat kesempatan itu, pelaku Ivan segera mengeksekusi korban dengan mencekik lehernya menggunakan tangan kiri. Sementara tangan kanannya membantu mengunci cengkeraman. Alfa pun terjatuh, bahkan ketika sudah terjatuh, pelaku tetap tidak melepaskan cengkeramannya itu, yang membuat korban Alfa menjadi lemas dan tidak sadarkan diri.
Pelaku Ivan memukuli wajah korban dengan tangan kanannya, lalu menindih tubuh korban dalam posisi wajah korban menghadap ke lantai, dan terus-menerus memukuli korban yang pada saat itu masih bernafas. Ivan yang menyadari Alfa masih hidup mengikat leher Alfa menggunakan selai kain berwarna coklat dan mengikat tangan korban ke belakang dengan tali berwarna biru. Setelah itu, tubuh Alfa diselimuti dan kembali dipukuli. Setelah memastikan korban Alfa sudah tidak bernyawa, pelaku Ivan pun pergi ke pasar Segiri membeli 2 buah karung beras yang digunakan untuk memasukkan tubuh korban ke dalam karung, lalu mengangkatnya dan meletakkan di pijakan sepeda motor dalam posisi melintang, membawa tubuh korban ke Jalan Cempaka. Setibanya di sana, pelaku langsung membuang tubuh korban ke dalam parit, kemudian kembali ke rumahnya di Jalan Dahlia menggunakan sepeda motor milik korban. Pelaku mengaku sempat menjual helm milik korban terlebih dahulu seharga Rp200.000 dan membuang ponsel milik Alfa untuk menghilangkan jejak kejahatannya itu. Pada saat ini, tubuh Alfa telah dikembalikan kepada pihak keluarga dan disemayamkan di salah satu TPU Sungai Kujang. Isak tangis kesedihan mewarnai kediaman rumah duka korban Muhammad Al-Farizi. Namun siapa sangka seseorang yang dianggap sebagai sahabat bisa tega menghabisi nyawanya hanya karena iri melihat barang berharga yang dimiliki. Kepergian Alfa membuat supporter sepak bola Borneo FC mengungkapkan kesedihan di dalam stadion sebagai rasa solidaritas. Atas perbuatannya itu, pelaku Ivan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Ada pepatah, air susu dibalas air tuba. Pelaku tidak tahu diri, sudah dibantu, malahan berbuat zolim kepada korban. Semoga korban ini diberikan surga kelak di akhirat nanti. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?